Hakikat manusia, hak asasi manusia, dan pendidikan. Poin pertama, hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya karena memiliki akal, pikiran, dan budi, sehingga menjadikannya memiliki nilai-nilai, baik nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan sebagainya, yang berfungsi untuk mengatur cara hidup manusia agar tercipta keteraturan dan kedamaian. Pandangan filsafat tentang manusia. Menurut Sham, pada tahun 1983 di dalam bukunya halaman 153, manusia adalah subjek pendidikan sekaligus juga objek pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, artinya manusia dewasa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan sebagai objek pendidikan, artinya manusia yang belum dewasa adalah sasaran yang dibina. Atau dapat kita tarik kesimpulan bahwa filsafat memandang orang dewasa seperti para pendidik sebagai subjek dari pendidikan dan anak-anak yang masih dalam usia sekolah atau peserta didik sebagai objek dari pendidikan. Pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Beberapa ahli ilmu jiwa menganalisis tingkah laku berfungsi untuk memahami kepribadian manusia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pandangan Freud dalam Sham tahun 1986. Ia membagi 3 bagian kepribadian manusia. Yang pertama, bagian dasar atau Das Es, yaitu berkenaan dengan hasrat-hasrat atau sumber nafsu dari kehidupan, di mana semua tuntutan semata-mata demi kepuasan belaka, tanpa memperhatikan nilai baik buruk di baliknya. Istilah lain dari kepribadian bagian atas ini adalah id. Yang kedua, bagian tengah atau Das Ist. Ini merupakan penengah dari kepentingan Das Es atau bagian dasar dan tujuan dari Das Über atau bagian atas, yang bersifat objektif dan realistis, sehingga kepribadian dapat berjalan dengan seimbang dan harmonis. Istilah lain dari kepribadian bagian tengah ini adalah ego. Dan bagian atas atau Das Über. Bagian ini merupakan bagian jiwa yang paling tinggi, sifatnya paling sadar norma dan paling luhur, atau disebut juga dengan budi nurani, di mana setiap motif, cita-cita, dan tindakan Das Über ini selalu didasarkan pada asas-asas normatif. Istilah lain dari kepribadian bagian atas ini adalah superego. Subpoin selanjutnya adalah masalah rohani dan jasmani. Aliran-aliran yang berkaitan dengan masalah rohani dan jasmani di dalam Syam adalah aliran monoisme, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran monoisme terdiri atas 2 paham, yaitu paham materialisme atau paham yang berpendapat bahwa yang sungguh-sungguh ada di dalam dunia ini adalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Oleh karena itu, manusia merupakan zat atau materi. Dan paham idealisme, yaitu paham yang berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Juga hakikat manusia merupakan roh. Aliran dualisme. Aliran ini melihat realitas semesta sebagai sintesa kedua kategori animate dan inanimate, atau makhluk hidup dan benda mati. Dan aliran yang ketiga adalah eksistensialisme, yaitu aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah sudut pandang antropologi dan metafisika. Pertama, manusia sebagai makhluk individu, artinya mempunyai jiwa dan raga yang dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lain agar bisa tetap eksis dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk susila. Artinya, sifat hidup lahir manusia yang serba halus dan indah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rosa Andrea Syafitri. Terima kasih kepada Cindy Yonafri. Saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau HAM. Secara etimologi, kata hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kebebalan,
serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 adalah HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke, seorang ahli pikir di bidang ilmu negara, hak-hak manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Ia memperinci hak sebagai berikut, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. HAM lahir di Eropa mulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Piagam Magna Carta ini adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan HAM yang dilakukan oleh rakyat Inggris kepada Raja John yang berkuasa pada tahun 1215. Kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Bill of Rights adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan HAM oleh rakyat kepada penguasa negara atau pemerintah di Inggris pada tahun 1689. Inti dari tuntutan perjuangannya adalah rakyat Inggris menuntut agar rakyat diperlakukan sama di muka hukum, sehingga tercapailah kebebasan. Berikutnya adalah Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen yang merupakan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara Prancis pada tahun 1789. Kemudian, pada tahun 1941, dalam Kongres Amerika Serikat, lahirlah The Four Freedoms, yang isinya yaitu bebas untuk berbicara, bebas dalam memeluk agama, bebas dari rasa takut, dan bebas terhadap sesuatu keinginan atau kehendak. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1948 lahirlah Declaration of Human Rights, di mana seluruh umat manusia melalui wakil-wakilnya dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sepakat dan bertekad memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal terhadap hak-hak asasi dan merealisasikannya. Setelah mengetahui sejarah hak asasi manusia, kita dapat melihat bagaimana perkembangan HAM di Indonesia. Sebenarnya, di Indonesia HAM telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama. Kemudian, ditulis dalam buku-buku adat yang bernama Lontara. Dalam buku tersebut, dinyatakan bahwa apabila raja berselisih paham dengan Dewan Adat, maka raja harus mengalah. Tetapi, apabila para Dewan Adat sendiri berselisih, maka rakyat sendiri yang memutuskan. Perkembangan HAM di Indonesia yang pertama yaitu Budi Utomo, di mana di dalamnya terdapat hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, ada pada Perhimpunan Indonesia, yang isinya hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, ada Serikat Islam, yang isi pemikirannya adalah hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Dan yang terakhir yaitu Partai Nasional Indonesia, yang isi pemikirannya merupakan hak untuk memperoleh kemerdekaan. Selanjutnya, implementasi HAM di Indonesia. HAM setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, namun tetap dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Dari sisi politik, selama kurang lebih dari 12 tahun terakhir ini, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas.
4 kebebasan dasar tersebut adalah: pertama, kebebasan berekspresi dan berkomunikasi. Kedua, kebebasan berkumpul. Ketiga, kebebasan berorganisasi. Dan hak untuk turut serta dalam pemerintah. Beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan screenshot atau tangkapan layar berita Kompas yang berjudul "Pemerintah diminta tuntaskan 12 kasus pelanggaran HAM berat". Jadi, kasus-kasus tersebut adalah: pertama, peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 1998 di DKI Jakarta. Kedua, peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di lintas provinsi. Yang ketiga, peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003 di Papua dan Papua Barat. Kemudian, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998 yang terjadi di lintas provinsi. Selanjutnya, peristiwa Talang Sari 1989 di Lampung. Berikutnya, peristiwa 1965 sampai 1996 yang terjadi di lintas provinsi. Yang ketujuh, peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985 yang terjadi juga di lintas provinsi. Selanjutnya, peristiwa Simpang KKA di Aceh. Selanjutnya, peristiwa Jambu Kepok di Aceh. Kemudian, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 di Jawa Barat, Jawa Timur. Selanjutnya, peristiwa Rumoh Gedong 1989 di Aceh. Dan yang terakhir, peristiwa Paniai 2014 di Papua. Baiklah, itu materi yang dapat saya jelaskan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Reno Mardatila. Selanjutnya ialah tentang pendidikan. Pertama, mengenai pengertian pendidikan. Secara bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan pedagogos. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan sebagai educate, yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan to educate, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Mortimer J. Adley juga memberikan pengertian pendidikan sebagai proses di mana semua kemampuan manusia, bakat, dan kemampuan yang diperoleh yang dapat mempengaruhi pembiasaan. Ini disempurnakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik untuk mencapai tujuan. Jadi pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya mewariskan nilai yang akan menolong dan menjadi penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Nah, pendidikan ini juga merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, selanjutnya ialah tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia terbagi atas dua. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah tujuan institusional. Tujuan pendidikan nasional terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Juga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugas yang dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu. Jadi di sini perumusan tujuan institusional itu juga dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu tujuan pendidikan nasional, yang kedua kekhususan setiap lembaga, dan yang ketiga tingkat usia peserta didik. Jadi di sini adapun tujuan institusional itu tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya ini
ada 3 taksonomi dari tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bloom. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga adalah psikomotor. Jadi pembagian ini kawasan kognitif itu mencakup kemampuan-kemampuan intelektual yang terdiri dari 6 kemampuan yang disusun secara hierarkis mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang kompleks. Nah, kemudian untuk 6 kemampuannya adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Selanjutnya adalah afektif. Ranah afektif ini mencakup pada yang pertama itu kesadaran, yaitu kemampuan untuk memperhatikan suatu hal. Yang kedua, partisipasi, seperti kemampuan untuk turut serta dalam suatu hal. Dan yang ketiga itu penghayatan, nilai adalah kemampuan untuk menerima nilai dan terikat kepadanya. Yang keempat, pengorganisasian nilai. Ini ialah kemampuan untuk memiliki sistem nilai dalam dirinya. Yang kelima, ada karakterisasi diri, ialah kemampuan untuk memiliki pola hidup atau lifestyle di mana sistem nilai yang terbentuk dalam dirinya mampu mengawasi tingkah lakunya. Sedangkan yang ketiga adalah psikomotor. Di sini ada mencakup kemampuan-kemampuan motorik untuk menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan. Jadi di sini ada 6 ya gerakan-gerakan seperti gerakan refleks, kemudian gerakan dasar, kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual ini ialah kemampuan menerjemahkan perangsang yang diterima melalui alat indera menjadi gerakan-gerakan yang tepat. Kemudian ada lagi kemampuan jasmani, yaitu kemampuan untuk dalam gerakan-gerakan dasar yang merupakan inti dari perkembangan gerakan-gerakan yang terlatih. Kemudian yang kelima ada gerakan-gerakan yang terlatih, yaitu gerakan yang mantap dan tingkat efisiensi tertentu ya, dalam tingkat efisiensi tertentu. Kemudian yang keenam itu komunikasi non diskursit, ialah kemampuan melakukan komunikasi dengan isyarat gerakan badan. Yang terakhir kita akan membahas fungsi pendidikan. Jadi fungsi pendidikan ini akan difokuskan pada 3 fungsi pokok pendidikan. Yang pertama ada pendidikan sebagai penegak nilai, yang kedua pendidikan sebagai sarana pengembangan masyarakat, dan yang ketiga pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi manusia. Nah, untuk yang pertama pendidikan sebagai penegak nilai ini maksudnya dalam hubungan kemasyarakatan. Nah, ini berarti bahwa pendidikan memelihara serta menjaga tetap lestarinya nilai-nilai dalam masyarakat. Untuk memelihara dan menjaga nilai-nilai ini, dengan sendirinya dunia pendidikan harus selektif sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Dan kemudian masyarakat juga dapat melaksanakan kehidupannya dengan tenang yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tetap menjadi landasan bagi anggota masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai sarana pengembangan masyarakat. Dalam hal ini pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Jadi kiprah pendidikan tersebut sangat tergantung pada seberapa aktif dan kreatif para pendidik dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini biasanya para tokoh masyarakat, para guru dan para pendidik merupakan motor penggerak serta motor penggerak untuk kemajuan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan yang ketiga, pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi manusia. Jadi dalam pendidikan ini diharapkan dapat mengembangkan potensi dari yang ada dalam diri individu. Dan kemudian dari perkembangan dalam masyarakat ini akan terus mengarah menjadi lebih baik dan tercipta generasi-generasi penerus yang lebih handal. Jadi pengembangan kemampuan anggota masyarakat dalam menyiapkan generasi penerus merupakan tugas dan fungsi pendidikan yang paling menonjol. Nah, itulah dia 3 fungsi pendidikan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.